Para sahabat, dua video saya sebelumnya, yaitu relasi kuasa desa dengan kota. Kemudian yang kedua, wong desa dan wong cilik itu punya konsekuensi yang panjang lebar, sangat luas, baik itu satu mengenai pembentukan warga negara, baik ini orang cilik, wong cilik, rakyat jelata yang mencari warga negara ke kota dengan urbanisasi, maupun para warga negara yang sudah tinggal di kota atau kelas menengah kota atau orang-orang para pejabat, para teknokrat yang ada di kota yang kemudian mereka memandang desa. Kemudian yang kedua, ini punya konsekuensi terhadap eksistensi desa. Ini kaitannya dengan antara kumpulan folk, masyarakat lokal, dengan kumpulan atau masyarakat atau society wong cilik yang terus-menerus berjuang menjadi warga negara. Entah mereka melakukan urbanisasi atau mereka memperjuangkan kepentingan mereka. Termasuk misalnya memperjuangkan tentang kemandirian pangan dan kedaulatan pangan oleh serikat petani. Nah, yang ini nanti akan saya bahas secara khusus, dan kali ini saya ingin mengatakan bahwa desa itu bukan milik warga negara, melainkan milik masyarakat setempat. Jadi ini kan satu jenis orang ini, kan ada satu sisi dia sebagai folk, sebagai wong desa, dan satu sisi dia sebagai wong cilik. Ini satu orang ini ya. Nah, yang wong cilik ini kan sedang berjuang menjadi warga negara. Meskipun ya kebanyakan tidak berhasil, kecuali yang sudah melakukan urbanisasi atau mengalami brain drain dengan proyek kecerdasan bangsa melalui pendidikan. Jadi artinya desa itu bukan milik para warga negara yang sudah meninggalkan desa, yang sudah jauh ya. Sebaliknya mereka itu milik wong desa, kumpulan folk atau masyarakat setempat. Jadi desa itu masyarakat setempat. Cuma memang ini yang wong cilik juga diakomodasi dalam desa, antara lain ya dengan pemerintah desa itu. Karena itu kan ada local self government, ada self governing community. Nah, kalau self governing community itu adalah milik masyarakat setempat. Kalau yang local self government itu milik society, atau yang dalam teori disebut sebagai pemerintah dalam masyarakat. Kalau yang self governing community itu adalah pemerintah bersama masyarakat, dia berurusan dengan kepentingan masyarakat setempat. Jadi artinya ketika desa bukan milik warga negara itu adalah pemilik negara. Jadi warga negara ini yang dari wong cilik tadi, dia berurusan dengan negara. Untuk human achievement, untuk kecerdasan bangsa, untuk kesehatan, untuk menjadi sejahtera, dan sebagainya, ini urusannya dengan negara. Mau berpartisipasi untuk menjadi, menjadi dewan, menjadi wakil rakyat, menjadi bupati, menjadi ASN, dan sebagainya. Nah, ini jalur wong cilik untuk menjadi warga negara tadi. Boleh ya, jadi urusannya sama negara. Nah, artinya kalau orang-orang sudah menjadi warga negara yang tinggal di mana-mana, terutama tinggal di kota itu, ya ranahnya bukan desa lagi. Itu sudah beyond, sudah melampaui desa. Jadi artinya ketika undang-undang desa ini kan merumuskan ini ya. Jadi kepala desa, perangkat desa itu ya masyarakat setempat, orang lokal, atau orang-orang yang datang dari tempat lain tapi sudah bermasyarakat. Secara administratif dibuktikan dengan tinggal di situ KTP sekurang-kurangnya 1 tahun. Artinya sudah menjadi bagian dari kumpulan folk atau kumpulan masyarakat setempat. Bukan warga negara. Bukan orang di Jakarta tiba-tiba lewat di Bantul mendaftarkan diri sebagai kepala desa, sebagai perangkat desa. Itu ya. Itu saya kira secara prinsip. Tetapi poin ini kan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017.
Jadi artinya ketika calon kepala desa, calon perangkat desa itu dibatasi orang setempat yang punya KTP sekurang-kurangnya satu tahun, itu dinilai oleh Mahkamah Konstitusi melanggar hak asasi, mohon maaf, hak-hak warga negara. Jadi tidak memberikan kesempatan warga negara, setiap warga negara itu punya hak, punya kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Jadi ini memang agak kacau, dan oleh karena itu Ketua Pansus RUU Desa Ahmad Mukawam kan protes pada salah satu hakim konstitusi gitu ya, Pak Wahidudin itu ya. Ya memang udah terlanjur, jadi artinya ya sekarang mau orang Medan, mau orang Jakarta, mau orang Surabaya mau mendaftarkan diri menjadi kepala desa maupun perangkat desa di Bantul atau di Klaten atau di Jogja, ya boleh, secara hukum boleh gitu ya. Tetapi secara sosial belum tentu. Ya memang ada sih yang sukses. Barangkali memang karena sudah warawiri atau sudah tinggal di situ, cuma KTP-nya yang berbeda. Dan kemudian di berbagai tempat itu ada penyiasatan. Saya waktu itu diskusi di berbagai tempat, di Banyumas, di Bantul. Jadi caranya ya, misalnya kalau orang mau jadi perangkat itu harus mengumpulkan tanda tangan sekian ketua RT. Nah tujuannya apa? Tujuannya untuk menyaring supaya orang yang bukan masyarakat setempat itu tidak bisa menjadi kepala desa maupun perangkat desa. Atau mengumpulkan KTP. Jadi ini semacam filter ya, artinya keputusan Mahkamah Konstitusi itu menimbulkan resistensi, dan karena itu lalu ada siasat. Siasatnya dengan berbagai cara, artinya ya kepala desa, perangkat desa itu secara sosiologis, secara politik itu berasal dari orang setempat. Atau sekurang-kurangnya ya orang yang sudah bermasyarakat di situ dengan KTP gitu ya. Nah kalau sekarang secara hukum kan orang KTP di mana-mana bisa gitu ya. Intinya begitu. Cuma kan dikena siasat lokal seperti itu, dan itu dulu sempat heboh ya bagaimana caranya ya. Dan saya kira ini menjadi penting. Ini salah satu poin saja, tetapi poin-poin yang lain nanti akan berurusan dengan bagaimana orang Jakarta itu melihat desa. Jadi warga negara melihat desa itu ya cara pandangnya pakai warga negara, bukan masyarakat setempat. Cara pandangnya pakai citizen, bukan wong cilik lagi, karena kan kalau warga negara ini kan transformasi dari wong cilik, dari rakyat jelata menjadi rakyat jelita. Sehingga gagasan-gagasan yang proyek yang mereka hadirkan ya apa yang mereka punya. Ya, jadi artinya diterapkan untuk masyarakat setempat. Dan ini konsekuensi lebih lanjut bahwa kewenangan desa itu adalah mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat. Ini yang paling utama. Jadi yang bolak-balik saya sampaikan bahwa kepentingan masyarakat setempat ya kehidupan sosial. Pirukunan, gotong royong, sambatan, tolong menolong gitu ya. Misalnya orang sakit ya. Orang sakit ya memang paling utama tanggung jawabnya keluarga. Tapi kalau anak-anak ini sudah menjadi warga negara ke kota, kan hubungannya jauh. Secara fisik jauh, secara sosial mungkin juga jauh. Lalu orang Jawa mengatakan, satu simbok, satu ibu, itu bisa merawat 10 anak. Tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu simbok, satu ibu itu. Itu namanya yang 10 itu kan karena kalau sudah merantau menjadi warga negara, mereka cenderung free fund, cenderung individualis. Itu memang konsekuensinya begitu kalau kita menjadi warga negara. Ya. Dan karena itu, ya ini dari 10 anak ya adalah 1-2 yang mungkin dekat. Dan itu biasanya menimbulkan cekcok karena yang satu merawat, yang lain enggak. Nah yang kemudian yang bisa menjadi kato pengaman ya tetangganya, komunitas tempat, entah itu pengurus RT, perangkat desa, bahkan kepala desa ya tetangga. Dan itu memang kehidupan desa ya seperti itu kehidupan sosial semacam itu. Dan memang desa tidak mengeluarkan biaya ya untuk ini ya, untuk
apa namanya orang sakit. Tapi biaya yang dikeluarkan misalnya ya itu tadi apa ya ambulan atau kepala desa harus mengeluarkan biaya untuk mengurus mereka gitu ya. Jadi ini namanya kehidupan sosial itu antara lain ya semacam itu. Dan itu bukan satu-satunya. Menjaga kerukunan antar suami istri, antara keluarga yang rebutan harta gono gini diselesaikan dengan mekanisme peradilan lokal. Jadi kalau bukan apa namanya pidana yang serius ya bisa diselesaikan di situ. Karena kalau pakai hukum ya mungkin selesai secara hukum, tetapi secara sosial ini masih luka. Nah, tapi kalau diselesaikan dengan mekanisme lokal di desa, ya luka-luka sosial itu bisa bisa diatasi. Dan itu di mana-mana terjadi semacam itu. Yang jauh lebih penting ya sebenarnya soal ekologi ekonomi ya yang sudah bolak-balik saya sampaikan ya. Video-video saya sebelumnya ini bicara soal aset, soal tanah, soal air dan sebagainya, itu sebenarnya yang paling penting. Ketika orang Jakarta ngomong stunting ya, ngomong SDGs desa, nah itu udah beda sekali. Itu cara pandang citizen, lebih khusus lagi netizen, orang yang sudah tercerabut dari desa. Nah ini yang soal tercerabut ini atau footloose society ini, masyarakat yang kehilangan kaki ini akan saya bahas berikutnya, dan ini menimbulkan kecelakaan yang luar biasa bagi desa, bagi masyarakat setempat. Jadi artinya komunitas lokal masyarakat setempat, kumpulan folk yang istilahnya menyatu dengan desa itu ya, kata Risujito ini sebagai katarsis, ini sebagai kata pengaman ketika negara tidak hadir. Ya memang konsekuensinya kalau Anda tidak mau repot dengan kepentingan masyarakat setempat, ya ini memang harus dihancurkan, harus dilenyapkan. Jadi tidak ada lagi masyarakat hukum, masyarakat setempat, adanya negara hukum. Adanya republikanisme, bukan komunitarianisme lagi ya. Komunitarianisme itu ya yang lokal-lokal itu membentuk satu pemerintahan atau satu organisasi. Nah kenyataannya memang seperti itu, dan sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa desa itu bukan milik warga negara tetapi milik masyarakat setempat, baik itu nanti proses politik, kemudian juga kehidupan sosial, kehidupan budaya, kehidupan ekologi dan ekonomi. Jadi artinya memang masyarakat setempat ini penting untuk diberikan tempat ya, jangan sampai mereka punya aset yang sangat dekat untuk penghidupan tetapi dirampas lagi oleh warga negara yang ada di kota. Jadi ini memang dampaknya luar biasa, artinya di satu sisi memang negara harus membentuk warga negara, termasuk mengangkat wong cilik, marhen, rakyat jelata, itu menjadi warga negara, menjadi orang kota begitu ya. Tetapi di sisi lain dengan pembentukan warga negara ini justru semakin menindas terhadap masyarakat setempat. Menghisap, menindas masyarakat setempat ya, termasuk dengan proyek-proyek yang menyasar pada yang seharusnya masyarakat setempat, tetapi ini malah tidak. Jadi kan stunting dan sebagainya ini kan maunya mengatasi wong cilik, bukan menyentuh wong desa. Bukan menyentuh yang folk. Kalau yang folk ya orientasinya ya misalnya daya ungkit ekonomi. Itu semuanya berkepentingan terhadap daya ungkit ekonomi, terhadap ini ya. Nah lalu yang garis wong cilik ini itu ditangani dengan negara hadir. Kalau yang sana negara mengakui, menghormati. Ya untuk folk, untuk masyarakat setempat yang menjadi pemilik desa ini rekognisi, subsidiaritas, lalu yang ketiga adalah redistribusi. Kalau yang ini itu ya pelayanan, yang wong cilik itu. Jadi artinya dua sisi ini ya. Nanti secara perseorangan, orang per orang itu kadang dia akan menjadi bagian dari komunitas tempat, entah itu tolong menolong atau yasinan, tahlilan begitu. Jadi artinya ini warga negara yang tetap bermasyarakat. Ya. Wong cilik yang tetap menjadi wong desa ya. Secara prinsip begitu. Nanti kalau enggak ya ini repot. Kecuali kalau yang desanya itu dihancurkan, dilenyapkan oleh negara.